Saudara, karena hari ini, bulan-bulan ini adalah ada satu event yang sangat luar biasa, yaitu tentang World Cup, ya, tentang bola, ya. Saya percaya kita semua, saya nggak tahu apakah saudara suka nonton bola atau tidak, tapi saya suka nonton bola. So, ada sebuah penelitian dilakukan, saudara, oleh seorang di Israel sana, namanya Michael Bar-Eli. Dia bikin riset, saudara, apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh seorang kiper ketika mereka sedang menghadapi tendangan penalti, katanya. Bagaimana sih riset yang terbaik? Jadi ini ada seorang pakar membuat sebuah riset apa yang terbaik ketika sedang menghadapi tendangan penalti, gitu ya. Dan kalau saudara tahu, biasanya tendangan penalti itu katanya menurut riset lebih dari 80% itu gol. Artinya kalau dari 10 kali tembakan, berapa kali masuk, saudara? 8 kali. Ya, 8 kali masuk. Dan katanya menurut riset tersebut diselidiki ada ratusan tendangan penalti yang diselidiki oleh para profesional, dibuat oleh para periset ini, saudara, dan dinyatakan katanya begini, saudara, katanya. Seorang kiper, dia mempunyai kesempatan untuk bisa menyelamatkan tendangan kiper itu, katanya, ketika dia berdiri di tengah dan gak ngapa-ngapain. Menurut risetnya, saudara, ketika dia berdiri di tengah, maka dia bisa meningkatkan kesempatan untuk dia bisa menangkap atau menyelamatkan gawang itu, katanya lebih daripada hampir 30%, katanya. Kalau dia kemana, saudara? Adanya di tengah. Tapi menurut risetnya, di riset sekian ratus kiper dari seluruh dunia, dikatakan norma yang benar, katanya, kalau lagi tendangan penalti, nggak normal kalau cuma diem di tengah, katanya. Dan yang normal itu dia harus lompat, kalau nggak ke kiri, tentunya dia harus lompat kemana? Ke kanan. Masa sih saya sebagai kiper diem aja, katanya. Masa nggak lompat kiri kanan? Normalnya saya harus lompat kalau nggak ke kiri ke kanan. Tapi risetnya bilang, saudara, bahwa kalau dia berdiri di tengah, kemungkinannya itu untuk menyelamatkan gawangnya katanya naik sampai hampir 30%, gitu ya. Saya mau bilang begini, saudara. Sama seperti kehidupan kita. Katakan amin. Seringkali, saudara, ketika kita sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi masalah, saudara, kita terkesan untuk menyelamatkan, berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita melakukan segala hal, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan. Kemanapun yang kita akan lakukan, saudara, untuk berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Dan kita gak terbiasa sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi tekanan, masalah, kita gak biasa yang namanya diam, saudara. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 46 bilang begini, be still and know that I am God. Saudara sudah mendapatkan handout ini, saudara? Kalau saudara membutuhkan pen, saudara bisa naikkan tangan saudara sehingga saudara bisa dibantu nanti, ya. Be still and know that I am God. Kalau saudara sibuk untuk berusaha menyelamatkan dirimu sendiri, saudara nggak tinggal diam, saudara nggak bisa mengenal siapa pribadi Tuhan sesungguhnya. Katakan amin. Ketika saudara berusaha sama seperti kiper tadi, saudara ke kiri ke kanan, saudara bisa melakukan banyak hal. Tahukah saudara bahwa Tuhan gak bisa melakukan apa-apa ketika saudara terus berusaha untuk menolong diri saudara sendiri? Katakan amin. Dan firman Tuhan bilang begini, saudara. Firman Tuhan bilang katanya, apa, saudara? Diamlah dan ketahuilah bahwa aku ini Tuhan, katanya. Apakah kalau kita gak berdiam lalu kita gak bisa mengetahui bahwa dia Tuhan? Tentunya kita bisa. Tapi Tuhan itu terkesan memiliki kuasa yang terbatas ketika saudara lalu sibuk berusaha untuk menyelamatkan diri saudara sendiri. Ketika saudara diam, katanya, saudara, firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu katanya semesta alam menyertai hidup saudara dan saya, katakan amin. Tuhan yang memiliki semesta alam itu menyertai dan ada dan diam di dalam hidup saudara dan saya, katakan amin. Jadi kalau bilang backing, saudara, nggak ada backing
yang terbaik, yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi. Sumber pertolongan kita selain daripada Tuhan semesta alam yang menyertai hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dia kota benteng yang paling kuat. Dan di ayat 1 saudara firman Tuhan bilang gini. Allah itu bagi kita adalah apa saudara? Tempat perlindungan yang apa? Yang kuat. Dia tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dan kesesakan sangat apa saudara? Sangat terbukti, boleh katakan sama-sama sangat terbukti. Saudara punya teman baik, saudara punya sahabat, saudara pernah ditolong orang. Dengar ini baik-baik. Sahabat yang terbaik sekalipun tidak akan pernah memiliki kesetiaan sama seperti bagaimana Tuhan Yesus setia dalam hidup saudara dan saya. Kenapa Tuhan itu katanya tempat perlindungan dan kekuatan? Dia bukan saja cuma melindungi saudara, tapi dia memberikan kekuatan. Saudara. Kalau saudara sedang berlindung di balik sebuah tembok, katanya kalau ada gempa yang terbaik itu saudara ada di bawah meja atau di bawah sesuatu yang kuat strukturnya, katanya begitu. Saudara di dalam ketika saudara sedang berlindung sekalipun, saudara tidak bisa tempat itu lalu memberikan kekuatan buat hidup saudara. Tetapi kalau saudara berlindung kepada Tuhan, bukan saja dia katanya tempat perlindungan, tapi Tuhan itu katanya kekuatan. Boleh sama-sama katakan kekuatan. Saudara bisa mendapatkan perlindungan dan saudara bisa mendapatkan kekuatan. Dan katanya firman Tuhan bilang di dalam kesesakan dia adalah penolong yang sangat apa saudara? Terbukti. Boleh katakan sama-sama terbukti. Saudara, arti kata diam itu saudara. Diam itu ternyata artinya to let go atau to withdraw. Saudara, diam itu artinya begini, kalau saudara ada di dalam masalah pressure saudara yang kuat hari-hari ini, maka katanya diam itu artinya saudara harus let go and withdraw. Artinya apa? Saudara bukan lagi saudara sedang, misalnya saudara sedang menghadapi masalah, lalu saudara hidup di dalam masalah, saudara terus mengerjakan apa itu saudara? Mencari kekuatan-kekuatan. Firman Tuhan bilang tetap kerjakan, tetap berusaha, tapi jangan dipegangin terus masalahnya. Kenapa? Karena masalah itu urusan saya. Tapi kamu tetap harus melakukan bagianmu. Dan saya akan melakukan bagian saya. Kalau saudara nggak let go, maka saudara nggak bisa melihat saya bekerja, kata Tuhan. Ketika saudara berusaha untuk let go and withdraw, artinya saudara tetap ada di dalam hidupmu mengerjakan bagianmu. Dan saudara akan lihat Tuhan sebagai penolong. Dia akan membuktikan pertolongannya. Katakan amin. Saudara masuk COVID sebentar lagi selesai, 3 tahun. Masalah yang kedua datang, katanya ada kemungkinan perang dunia ketiga. Ada resesi global yang sedang terjadi. Kayaknya masalahnya gak selesai-selesai ya. Jadi kalau saudara bilang, kayaknya gak kerasa nih kita udah di penghujung tahun. Saya berasa banget saudara melewati masa-masa ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, di dalam kesibukan pekerjaan, itu sangat berasa. Apalagi melewati hampir 3 tahun saudara masa pandemi. Setiap dari kita semua lini, apapun yang kita kerjakan, kita sangat merasakan bagaimana pandemi ini telah berdampak sedikit banyak di dalam hidup setiap kita. Saudara orang percaya, gak percaya, saudara pelayanan, gak pelayanan, pendeta pun dia mengalami jadwalnya banyak yang berkurang, harus melakukan online dan segala macam. Saya percaya saudara bahwa ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Di dalam krisis yang kemungkinan akan terjadi, apakah katanya bisa perang ke dunia ketiga, kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu, di dalam Tuhan, ketika kita berusaha untuk berlindung di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Katakan amin. Sebagai perlindungan, sebagai kekuatan, sebagai penolong, Tuhan itu sangat terbukti. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Saya hari ini akan bahas tentang Keluaran 5. Keluaran 5 ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu tentang Musa. Boleh katakan sama-sama Musa. Di ayat ke-21, saudara tahu ceritanya bahwa Musa pada saat itu dia terima perintah dari Tuhan untuk ketemu kepada Firaun, katanya, untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Perintah itu datangnya dari siapa? Perintah kepada Musa datang dari siapa, saudara? Dari Tuhan.
Tuhan kasih perintah. Saudara, di ayat ke-21, setelah Musa datang kepada Firaun pada saat itu, Firaun marah katanya. Saya nggak kenal Tuhanmu. Dan karena kamu datang, kamu cuma mau bikin perkara, sekarang aku bikin bangsa Israel lebih susah lagi. Kalau tadinya mereka harus bikin bata, jeraminya disediain, sekarang jeraminya nggak disediain. Mereka harus cari jerami sendiri, tapi mereka tidak akan dikurangi pekerjaannya, makin diperberat lagi. Boleh katakan sama-sama, makin diperberat. Bangsa Israel marah, saudara. Ayat 21 bilang begini, lalu mereka itu bangsa Israel. Mereka berkata kepada keduanya yaitu Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu karena kamu telah apa saudara? Membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan demikian kamu telah apa saudara? Memberikan pisau kepada mereka untuk memberikan pisau, dan dengan demikian telah memberikan pisau kepada mereka untuk apa? Untuk membunuh kami gitu ya. Bangsa Israel marah sekali, kenapa? Karena dari pertemuan Musa dan Harun kepada Firaun, justru pekerjaan mereka diperberat. Yang kasih perintah siapa saudara? Tuhan kasih perintah kepada Musa datang ke Firaun. Lalu Firaun marah, Firaun perberat daripada pekerjaan bangsa Israel marah kepada mereka. Ayat 22, saudara. Ayat 22. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu apa saudara? Begitu bengis. Kau perlakukan umat itu begitu. Mengapa pula aku yang kau utus, saudara? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Saudara, seringkali saudara, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, saya ini kan dengerin perintah Tuhan. Saya taat loh. Tuhan suruh pergi, saya pergi. Tuhan suruh ketemu Firaun, saya ketemu Firaun. Tuhan suruh sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan, saya sampaikan. Tapi lihat apa yang terjadi sekarang. Musa komplain, saudara. Nah kalau saudara baca ini, sebagai manusia saya bisa mengerti kenapa Musa komplain sama Tuhan. Bukankah seringkali ini mewakili kehidupan kita, saudara? Tuhan, saya sudah taat loh. Kenapa kok hasilnya begini? Saya sudah baik sama suami saya, sama anak saya. Kenapa kok dia gak pernah berubah? Saya sudah lakukan banyak hal dalam pekerjaan saya. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berusaha hidup taat. Kenapa kok keadaannya tidak seperti apa yang saya mau? Saya sudah melakukan bagian saya. Kenapa Tuhan tidak melakukan bagianmu? Musa bilang apa? Kenapa engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali? Saudara garis atau lingkari di dalam handout saudara. That is the why question, saudara. Seringkali kita mempertanyakan sama Tuhan, kenapa? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah baik, kenapa kok anak-anak saya hidup jauh dari Tuhan? Saya sudah melakukan banyak hal, kenapa kok Tuhan izinkan ada penyakit dalam hidup saya? Saudara, di dalam Tuhan, saudara, Tuhan gak pernah berjanji bahwa kita akan beres dari masalah, enggak. Tuhan di dalam Tuhan, ketika saudara melayani Tuhan gak bilang, maka hidupmu akan aman-aman aja, enggak. Dan seringkali saudara kita sama seperti Abraham, saya sudah taat, saya sudah dengar-dengaran, tapi kenapa Tuhan tidak melakukan bagianmu? Saudara, yang luar biasa adalah Tuhan sangat tidak tertarik untuk menjawab apa pertanyaan Musa. Sedangkan Musa bertanya banyak hal sama Tuhan, Tuhan gak tertarik. Dan hari ini saudara, saya mau membahas tentang 3 perkataan Tuhan di dalam dia membebaskan Musa. Dan saya mau membahas tentang tema ini, dibebaskan untuk membebaskan. Katakan sama-sama, dibebaskan untuk apa saudara? Untuk membebaskan. Saudara sudah melakukan hal yang benar sama seperti Musa. Dia sudah taat. Tapi sepertinya Tuhan tidak melakukan bagiannya dan dia mulai komplain sama Tuhan. Kalau ini hidup saudara dan saya hari ini, mungkin saudara punya banyak pertanyaan. Kenapa hidup saudara sepertinya masalah demi masalah demi masalah? Kenapa penyakit tidak pernah selesai? Kenapa anak-anakmu masih jauh dari Tuhan? Kenapa suami, istri, spouse, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, saudara sudah melayani Tuhan, sudah hidup taat, kenapa Tuhan belum kasih pekerjaan buat saya?
Kenapa Tuhan saya masih harus punya banyak hutang? Saudara mungkin banyak sekali pertanyaan hari ini kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingin menyampaikan hari ini. Ada 3 perkataan Tuhan kepada Musa. Dan perkataan ini akan membebaskan Musa. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan membebaskan saudara. Supaya saudara bisa membebaskan orang lain. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang pertama. Kalau saudara pindah daripada penghujung, daripada Keluaran 5, kenapa Tuhan tidak melakukan bagianmu? Ingat tadi saya bilang saudara, Tuhan tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan Musa. Tapi ini yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Dia bilang begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang katanya engkau akan melihat apa yang akan, saudara? Aku lakukan. Kepada Firaun, saudara tulis di situ kata sekarang, boleh katakan sama-sama sekarang. Yang pertama saudara, Tuhan jawab sama Musa, now you shall see, katanya. Hari-hari ini kalau saudara mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan pertolonganmu belum datang? Tuhan itu tidak pernah berubah, katakan amin. Tuhan tidak pernah berubah, boleh katakan sama-sama, Tuhanku tidak pernah berubah. Kalau hari ini saudara punya pertanyaan sama Tuhan, Tuhan mau bilang begini, sekarang kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan buat kehidupanmu. Katakan amin. Kalau hari-hari ini saudara mulai meragukan Tuhan, firman Tuhan bilang, sekarang kamu tetap masih bisa. Kalau aku pernah melakukannya zaman dahulu, Tuhan yang sama yang membelah laut, maka Tuhan yang sama yang menghidupkan banyak orang di dalam Alkitab yang mengalami kematian. Tuhan yang sama bisa melakukan buat hidup saudara dan saya, katakan amin. Tuhan katanya akan melakukannya. Saya suka saudara firman bilang begini, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Saudara ketika di dalam masalah saudara hari ini, dia bilang sama Musa, jangan lihat masalahmu, jangan lihat apa yang dilakukan Firaun, jangan lihat masalahnya, tapi kamu lihat siapa? Lihat apa yang aku akan lakukan buat kamu, katanya. Karena kalau kamu konsentrasi lihat Firaun, kamu akan takut. Kalau kamu lihat bagaimana bengisnya bangsa ini, kamu akan ragu dan kamu akan takut. Saudara, apa yang hari ini saudara sedang alami? Saudara takut dengan masalah kesehatanmu. Tuhan bilang, lihat saya, lihat apa yang bisa saya lakukan. Kalau saudara hari ini meragukan dan mendoakan anakmu jauh dari Tuhan, pasanganmu jauh dari Tuhan, bisnismu mungkin hari ini saudara belum lihat jalan keluar. Saudara, Tuhan bilang hari ini, jangan lihat masalahmu yang besar itu, tapi lihat sama saya. Now you shall see what I can do for you, katanya. Karena tanganku itu kuat, katanya Tuhan. Dan dengan tangan yang kuat, katanya, aku bisa untuk membawa kamu. Aku bisa buat Firaun, katanya, sampai membawa kamu keluar daripada tanah Mesir. Saudara, prosesnya tetap ada. Katakan amin. Boleh katakan sama-sama prosesnya. Ketika Tuhan bilang now you shall see, artinya bukan berarti serta-merta bangsa Israel pada saat itu dibuat keluar, enggak. Mereka tetap harus melalui ada yang namanya 10 tula, ada proses-prosesnya. Mereka masih harus melalui namanya Laut Merah pada saat itu, saudara. Prosesnya masih ada, katakan amin. But now you will see. Hari ini yang harus kita perbaiki adalah fokus kita kepada Tuhan. Sama seperti bagaimana pengintai saudara 12 orang pengintai, 10-nya lihat katanya seperti orang raksasa dan mereka melihat diri mereka sama seperti apa? Jangkrik katanya. Tapi pada saat itu Yosua dan Kaleb bilang enggak, sebesar apapun mereka bersama dengan Tuhan kita bisa rebut itu. Ingat loh, tanah itu sudah diberikan buat kita katanya. Dan pada saat itu saudara, kalau saudara ingat cerita tentang Daud dan Goliat, bagaimana Daud dan Goliat, semua bangsa Israel lihat hal yang sama, raksasa yang sama, bangsa Israel lihat Goliat, mereka takut luar biasa. Tapi ada seorang anak muda, anak kecil, anak masih muda namanya Daud, dia lihat Goliat dan dia bilang gini, ini mah sama seperti singa dan beruang yang saya pernah hancurkan berkali-kali gitu. Kenapa? Karena saya datang dengan nama Tuhan. Ketika saudara bisa melihat Tuhan yang besar di dalam hidupmu, maka saudara gak akan fokus kepada masalahmu, katakan amin.
saudara nggak akan fokus. So you have to wait and you have to see what God can do for your life. Katakan amin. Yesaya 40 firman Tuhan bilang setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan katanya, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Arti kata menantikan itu artinya katanya to root atau berakar dan juga to hope. Artinya saudara sama seperti tali yang dipelintir saudara. Kata menanti-nantikan itu mengandung kata aktif. Saudara artinya berharap, tetap berusaha. Menanti-nantikan itu saudara bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya saudara seperti orang yang kayak tali dipelintir itu gak enak. Tapi ketika dipelintir saudara, maka itu akan mendatangkan kekuatan untuk tali itu. Saudara menantikan Tuhan itu artinya to hope. Saudara masih menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan, katakan amin. Terkadang gak enak saudara dipelintir sama seperti tali. Tapi disitulah letak kekuatan saudara. Disitulah saudara akan mulai berakar di dalam Tuhan, katakan amin. Saudara yang pertama, Tuhan bilang sama Musa, now you shall see what I can do. With my strong hand, katanya, I will deliver you. Aku yang bisa bebaskan kau. Yang kedua, saudara, Keluaran 6, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, dia bilang apa? Aku ini Tuhan, katanya. Di Keluaran 5, Musa kembali menghadap Tuhan, waktu dia bilang, Tuhan kok kamu gak selamatkan sini orang-orang? Dia bilang, Tuhan mengapa kamu perlakukan umatmu begitu bengis, saudara? Yang kedua, Tuhan bilang gini, I am the Lord. Bukan saja now you shall see, but I am the Lord who will deliver you. Di mana aku ini Tuhan. Saudara, ada sebuah rahasia yang luar biasa di dalam kata I am the Lord. Saudara tahu di Keluaran 6 Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Yahweh. Di Keluaran 6 Tuhan bilang, jangan khawatir, now you shall see with the strong hand, because I am the Lord, I am Yahweh. Tapi waktu saudara mundur di Keluaran 5 ayat 22, Musa komplain sama Tuhan, Tuhan gak sebut Musa Yahweh. Tuhan sebut Musa katanya Adonai. Adonai itu betul, itu bisa diartikan Tuhan, tapi Adonai juga artinya master atau tuan. Saudara catat di dalam handout saudara. Di Keluaran 5 ayat 1, saudara, di Keluaran 5 ayat 1, atau saya mundur sedikit. Di Keluaran 3, waktu Tuhan pertama kali menunjukkan pribadinya melalui semak. Ada semak yang ada apinya tapi tidak terbakar, saudara ingat cerita itu? Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, I am the Yahweh yang akan mengutus kamu untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai siapa saudara? Sebagai Yahweh. Di Keluaran 5, fast forward di ayat yang pertama kedua, Tuhan Yahweh itu the Lord, the I am, the supreme, gak ada lagi yang lebih tinggi. Dia bilang sama Musa, kamu ketemu Firaun dan kasih tahu Yahweh, suruh bangsa Israel untuk keluar. Kalau saudara baca Keluaran 5 di ayat 1, 2, 3, lalu Musa datang sama Firaun, Yahweh suruh kami untuk keluar dan supaya menyembah. Dan Firaun bilang, saya gak kenal Yahweh, katanya, bukan Adonai, saya tidak kenal Yahweh yang kamu sebut itu. Tapi waktu Musa kecewa dan komplain sama Tuhan, Musa gak sebut nama Tuhan lagi dengan Yahweh, dia bilang Adonai. Lalu di ayat pasal 6, Tuhan bilang, now you shall see. Siapa yang bicara? I am the Yahweh. I am the supreme God yang bisa menyelamatkan kamu semua. Kalau saudara baca dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, ada 6 kali. Berapa kali saudara? 6 kali Tuhan memperkenalkan dan mengingatkan Musa sekali lagi, I am the Yahweh. Bukan Adonai. Saudara seringkali di dalam masalah kita, seringkali kita mulai dalam tanda kutip ya mengecilkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan kota benteng, Tuhan perlindungan. Di dalam Tuhan sungguh sangat terbukti. Tapi terkadang masalah kita terlalu besar sehingga kita mulai ragu akan nama Tuhan.
Sama seperti Musa ketika dia kecewa, dia gak panggil Tuhan lagi Yahweh. Padahal waktu dia datang sama Firaun, dia bilang Yahweh suruh kami untuk beribadah keluar. Katanya. Sehingga Firaun pun menyebut nama Yahweh waktu itu. Dan waktu bangsa Israel di ayat 21 bilang, kamu lihat gara-gara kamu katanya, gara-gara kamu datang kepada Firaun, sekarang kami dipersulit. Kamu lihat apa yang Yahweh akan lakukan sama kamu. Bangsa Israel pakai nama Yahweh untuk tegur Musa dan Harun. Kamu lihat apa yang Yahweh akan lakukan. Tapi Musa datang sama Tuhan komplain. Dia bilang, Adonai, kenapa kamu gak lakukan sesuatu? Musa kecewa. Saudara, hati-hati dengan kekecewaan saudara. Saudara kecewa, saudara mulai komplain akan Tuhan. Secara gak sadar saudara sedang mengecilkan kebesaran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kekecewaan akan mengecilkan nama Tuhan. Kalau saudara mulai fokus kepada apa yang di depanmu, masalahmu, masuk kesulitanmu. Maka secara tidak sadar saudara lupa punya Tuhan yang besar katanya. Katakan amin. Yang ketiga. Yang ketiga saudara di Keluaran 6. Keluaran 6 bilang begini saudara. Keluaran 6. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Aku telah mengadakan perjanjianku. Aku sudah mendengar. Aku ingat kepada perjanjianku. Tuhan bilang begini sama Abraham. Abraham. Saya ingat ya. Di dalam ketakutanmu. Di dalam keraguanmu hari ini. I have appeared. Saya sudah menampakkan diri. I have established my perjanjian dengan kamu. Dan saya sudah dengar setiap rang daripada bangsa Israel. Dan saya bukan saja sudah mendengar, saya ingat, I remembered my promises. Tuhan mau bilang begini sama Abraham, kamu ragu kan? Ingat ya, bukan saja Tuhan bilang, kamu akan lihat. Tapi dia memperkenalkan dirinya, I am the Lord and I still is your Lord. I am the Yahweh. Yang ketiga Tuhan bilang, I have done many things. I have established. Saya sudah lakukan perjanjianku dan aku ingat akan perjanjianku. Dengar ini baik-baik, kalau Tuhan hari ini, kalau saudara sedang ragu akan masa depanmu, Tuhan bilang, aku sudah berjanji masa depanmu akan aman. Kata Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa aku gak akan rancang kecelakaan. Aku sudah berjanji kata Tuhan akan pelihara keturunanmu. Saudara, semua janji Tuhan yang Tuhan katakan bagi kita itu, Tuhan akan lakukan semuanya dan Tuhan ingat. Jangan pernah bilang Tuhan kayaknya lupa nih. Kenapa Tuhan udah kayaknya lupa dia. Memang benar saudara, di Yesaya 43 ayat 25 Tuhan pernah bilang begini, ingatkan saya. Berperkaralah dengan saya, ingatkan aku. Apakah lalu saudara melalui firman itu saudara bisa catat di handphone saudara Yesaya 43 ayat 25. Apakah lalu kita bilang kalau Tuhan minta diingatkan berarti Tuhan pelupa ya? Tapi kan firman Tuhan bilang dia maha tahu. Kenapa harus kita ingetin Tuhan? Dengar ini baik-baik. Sekalipun anakmu sebagaimana saudara mengasihi anak-anak saudara, sebagaimana saudara tahu untuk selalu provide, berusaha menyediakan buat anak-anak saudara. Tapi saudara akan happy ketika anak-anak saudara datang, tetap dekat sama saudara untuk bersekutu, untuk berkomunikasi dengan saudara. Katakan amin. Sama seperti Tuhan, Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Tuhan gak pernah lupa untuk melakukan sesuatu, tapi Tuhan senang ketika kita terus datang dekat sama Tuhan. Boleh katakan sama-sama datang dekat. Ulangan 7 ayat 9, saudara catat Ulangan 7 ayat 9. Firman Tuhan bilang, aku ini kasih, aku ini setia kepada semua orang yang mengasihi saya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Gitu ya. Saudara, melalui Ulangan 7 ayat yang ke-9, Tuhan itu bilang bahwa aku tidak mungkin menarik perjanjianku. Kepada beribu-ribu keturunan. Jadi kalau hari ini saudara sudah mulai meragukan Tuhan, saudara harus ingat bahwa Tuhan sudah berjanji dan kasih setianya sampai kepada beribu-ribu keturunan tidak akan pernah berhenti, katakan amin. Dan 3 hal ini yang Tuhan katakan kepada Musa. Pertanyaannya hari ini adalah kenapa Tuhan bebaskan Musa? Di ayat ke-6, saudara, ayat ke-6 ini ayat terakhir. Sebab itu katanya.
Boleh baca sama-sama di ayat yang pertama, ayat pasal 6, ayat yang ke-6. Dia bilang apa saudara? Sebab itu katakanlah kepada orang Israel bahwa saya akan melakukan banyak hal buat mereka. Saudara, Tuhan, ingat tadi Musa, dia ragu, dia komplain sama Tuhan. Tuhan perkenalkan sekali lagi dirinya, now you shall see I am your Lord. I have done, I have appeared, I have established, I have heard, then I remembered. Ingat tadi Tuhan setia, Tuhan gak bisa cabut perjanjiannya. Now, ketika Tuhan sudah pulihkan, bebaskan iman dan kepercayaan Musa, ayat 6 bilang sekarang, apa saudara? Katakan sama orang Israel, saudara dibebaskan untuk saudara bisa membebaskan orang lain. Katakan amin. Tuhan kasih revelation, personal encounter kepada hidup Musa. Di ayat 6 Tuhan bilang sekarang kamu pergi katakan kepada bangsa Israel. Dari I have, Tuhan bilang I will do many things katanya. Dia bilang apa saudara? Saya akan membebaskan. Saya akan mengangkat kamu. Saudara bisa lingkari saja di handout saudara kata membebaskan. Kata mengangkat kamu. Saudara bisa bilang, aku akan bawa kamu ke negeri perjanjian. Aku akan memberikannya katanya. Saudara hari ini kalau saudara ragu sama Tuhan, bukan saja Tuhan gak pernah lupa akan perjanjiannya, tapi Tuhan akan melakukannya bagi saudara. Katakan amin. I will. Dari I have, Tuhan bilang sekarang, now I will do my things. Aku akan bebaskan kamu. Aku akan beri pertolongan buat hidup saudara dan saya. Saya yang terus ada buat hidup saudara. Saya akan membawa engkau kepada tanah perjanjian. Kepada perjanjian saya dan untuk memberikan semua hal yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dibebaskan untuk apa saudara? Membebaskan. Hari ini 3 perkataan Musa tersebut. Saya berdoa biar perkataan yang sama bisa membebaskan hidup saudara. Kalau saudara hari ini mulai ragu sama Tuhan, now you shall see bahwa Tuhan itu tangannya kuat. Dia di dalam kesesakan dia sangat terbukti. And dia bilang, I am still the Lord. I am Yahweh. I am the supreme God. Sehingga kalau hari ini ketakutanmu mulai mengecilkan Tuhan, saudara mulai ragu sama Tuhan. I am still Yahweh. Jangan kecilkan Tuhan karena Tuhan yang sama yang bisa membebaskan bangsa Israel. Tuhan yang sama akan membebaskan hidup saudara. Katakan amin. And I have remembered, I have established. Perjanjiannya saudara tetap untuk turun menurun. And I will do miracles before your eyes. Aku yang akan melakukan banyak hal buat kehidupanmu. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Kalau saudara dibebaskan tujuannya adalah untuk apa? Sekarang katakan sama orang lain. Katakan kepada bangsa Israel, katakan buat orang lain. Saudara dikuatkan supaya saudara bisa kuatkan orang lain. Saudara dibebaskan, saudara hari ini mengerti tentang kebesaran Tuhan. Buat orang lain mengerti tentang kebesaran Tuhan. Janjinya sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saya mengundang tim worship, tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saya mau menutup dengan sebuah cerita. Saudara, kalau saudara lihat foto ini, saudara ngerti tentang Einstein ya. Einstein itu dikatakan bapak fisika, ahli fisika. Dan suatu saat Einstein, dia ngajar saudara di University of Zurich. Kira-kira tahun 1905. Dia datang, dia ngajar. Dan pada saat itu, waktu dia ngajar karena dia profesor, dia bilang, tiba-tiba suatu saat lagi musim ujian, saudara. Lalu asistennya Einstein lari, cari Profesor Einstein. Kenapa? Profesor, you did a mistake. Kamu berbuat sesuatu yang salah. Kenapa? Profesor sadar nggak bahwa katanya, kamu kasih ujian soal ujian yang sama yang seperti tahun lalu. Katanya. Kamu salah, nih kasih ujian yang sama. Terus dia diam. Dan dia bilang gini. Pertanyaan ujiannya boleh sama. Tapi jawabannya berbeda. Saya ulang ya, jawabannya Einstein. Pertanyaan ujiannya boleh apa saudara?
sama. Tapi jawabannya apa? Berbeda. Kesulitan hidup kita, mari bangkit berdiri saudara. Kesulitan hidup kita dari dahulu sampai sekarang putar-putar kurang lebih itu aja. Tentang penyakit, butuh kekuatan, pekerjaan, hubungan, many things. Semuanya sama. Tapi jawabannya bisa berbeda. Sumber jawabannya tetap sama, yaitu Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita zaman dahulu itu bukti bahwa Tuhan yang sama akan menolong hidup saudara di saat ini. Dengan cara yang mungkin berbeda. Oleh sebab itu betapa kita harus tetap bergantung sama Tuhan yang akan bukan saja memberikan pertolongan, tapi akan memberikan kekuatan dan jawaban buat hidup saudara. Zaman akan menjadi semakin sulit. Kalau saudara nggak duduk tenang, diam di dalam Tuhan, masalahnya bukan di Tuhan, tapi ada dalam hidup saudara.